Pasti pada kenal sama mereka ya? Oh, belum. Oke, hari ini kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Nama kakak Putri Zaitun Sandi, bisa dipanggil Kak Putri. Dan kakak dari jurusan bimbingan konseling dari Universitas Bukit Tinggi. Dan kakak sekarang ini semester 4. Dan kakak di sini akan memberikan layanan yaitu berupa bimbingan klasikal. Nah, jadi apakah sebelumnya itu udah pernah tahu apa itu bimbingan klasikal? Belum ya, Bang Sonan. Nah, jadi bimbingan klasikal itu merupakan sebuah pelayanan yang memberikan sebuah informasi yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang konseli. Konselinya itu peserta didik dan konselornya itu kakak. Yang akan dimana kakak akan memberikan informasi yaitu terkait tentang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan kakak di sini untuk pertama itu akan memberikan informasi yang berupa tentang karir, mengenal minat dan bakat. Nah, untuk di sini tujuan dari bimbingan klasikal ini untuk mengetahui apa yang kompetensi, kemampuan yang ada di diri adik-adik semuanya. Dan sini juga apa udah pada sarapan semua? Belum lagi Kak.
minat profesional. Oke, minat profesional ya yang pertama. Jadi minat profesionalnya ada tiga bidang pekerjaan. Yang pertama ini ada minat profesional. Minat profesional itu apa? Kayak apa aja pekerjaannya atau profesi? Misal minat profesional ini di profesinya itu di keilmuan, ada di bidang seni. Nah kan banyak tuh kayak di bidang keilmuan, misalnya dari ilmu apa tuh peneliti kan bisa jadi seorang profesional nantinya. Lalu minatnya itu di bidang apa? Bidang seni, seni apa? Seni musik bisa, seni teater bisa, banyak kan seni. Bahkan bisa jadi seniman tuh, banyak kan. Terus ada lagi minatnya yang kedua. Ada yang mau ambil bacain minatnya? Ambil kertasnya. Iya, baca. Minat kegiatan fisik. Ada yang tahu minat kegiatan fisik kayak apa? Minat kegiatan fisik. Masuk lagi ke konsep ini pekerjaan ya. Kalau yang tadi ini kan pada hobi dan kesenangan. Jadi kalau tadi poli apa ya poli ya? Ini masuk ke sini. Minat operasional. Lalu kalau minat kegiatan fisik kalian tahu seperti apa? Mekanik. Itu masuk. Apa lagi? Apa lagi? Ada yang mau? Ambil satu. Komersial. Minat komersial. Kayak jual beli. Nih. Berarti udah ada yang tahu jenis-jenis dari minat ini apa aja? Kayak jadi kan minat ini jenisnya ada dua. Minat apa? Operasional. Dan kalau minat vokasional ini apa? Contohnya? Dan di bidang ini minat vokasional apa? Apa aja? Oke, ini contoh-contohnya ya. Sekarang itu lanjut pada bakat. Bakat kan udah ada tahu ya, yang ada pada diri dari sejak lahir. Dan bakat ini sebenarnya juga dibagi jadi dua. Ini ada bakat umum dan bakat khusus. Kalau bakat umum itu apa? Bakat umum ini bakat yang dimiliki oleh semua orang. Jadi semua orang itu punya bakat ya. Mau itu dari berjalan, ya lari, apa lagi? Bernafas juga, lompat bisa, menulis, semua orang pasti bisa. Oke, ini dari bakat umum. Dan selanjutnya ini ada bakat khusus. Bakat khususnya apa? Bakat yang tidak semua orang memiliki. Nah betul. Tadi kan semua orang punya ya. Kalau ini yang nggak semua orang dimiliki. Jadi cuma orang-orang tertentu. Nah di sini ada bakat itu dari contoh apa ya? Contohnya itu ada 12 juga bakat itu. Ada yang mau? Ambil. Oke, bakat linguistik. Ya ada 12 ya. Pertama ini ada bakat linguistik. Yang mau? Bakat logika. Oke, bakat kolekal. Siapa namanya? Ambil contoh satu bakat.
Yang di sebelahnya ambil satu bakat, usun ke depan awasi ruangan. Terakhir, oke, di sini kita bakal bahas. Yang pertama itu ada bakat linguistik. Nah, jadi bakat linguistik ini bakat orang yang pandai dalam berbicara. Ada yang tahu kalau orang yang pandai berbicara itu bakat seperti apa? Kayak pada bidang pekerjaan linguistik. Ya, bisa sama. Apa lagi? Yang biasanya itu pandai gitu dalam menyusun kata-kata enak kita didengar. Wartawan bisa. Selain itu, ada lagi kayak penyiar radio. Nah iya, apa tuh? Terus juga yang penyiar radio atau yang sama kayak dunia TV itu ya, maupun pramugari. Nah, tapi bakat linguistik ini kan mereka pandai ya dalam berbicara, menyusun kata-kata, kan enak tuh kalau didengar bahasanya kan. Oke, yang selanjutnya ini bakat klerikal. Ada yang tahu bakat klerikal itu apa? Bakat yang membutuhkan ketelitian, kecermatan, biasanya yang ada di laboratorium. Kayak misalnya ini pandai mencampurkan bahan-bahan zat ini dan ini jadi bahan kimia. Nah, itu nanti ada tuh di pelajaran kayak gitu, oke? Ada. Di sini ketelitian membutuhkan ketelitian dan kecermatan. Mekanik, orang-orang mekanik tuh apa tuh biasanya? Nah, yang dari bengkel berarti orang yang berbau mesin ya. Mesin, contoh-contoh mesin kayak misal kayak tadi kan mau di bengkel mobil, motornya, alat-alat berat. Bakat numerikal. Numerik. Kalian tahu numerik? Orang yang pandai dalam angka-angka, dalam hitung-hitung. Dan misal orang ini berbakat dalam hitung-hitung yang matematika. Dia itu nanti profesinya itu bisa menjadi guru MTK ataupun menjadi teknik sipil. Iya betul. Karena pandai dalam angka ya. Konseptual ada yang tahu ini sebenarnya konseptual atau ahli strategi. Nah betul pelatih. Tenang, interpersonal. Ada yang tahu? Orang yang pandai dalam berkomunikasi. Mau dia sama siapapun berbicara bisa gitu, nggak ada kayak malu atau apapun, mau itu orang dewasa, mau orang tua atau yang lebih tua lah, intinya tuh yang sesama sama-sama orang dewasa, orang yang pandai berkomunikasi, bakatnya dalam berbicara. Lalu di sini bakat olahraga pasti pada tahu
buah bakat. Dan yang ini bakat seni. Ada yang tahu bakat seni? Banyak seni. Fotografi. Ada lagi apa aja? Yang lukis, menggambar, menari. Kan bisa tuh nanti besarnya seni tari, menjadi seorang pelukis atau ya seperti itu. Kaligrafi, melukis atau menggambar. Bakat keilmuan, Profesor. betul, profesor. Kan dia orangnya rajin belajar ya. Pasti banyak tuh dengan ilmu-ilmunya yang dia pelajari. Sampai tuh banyak kayak ngumpulin tuntas sertifikat. Karena dari rajinnya saking belajarnya itu memiliki banyak ilmuwan, jadi bisa jadi profesor. Bakat relasi uang. Ya,
Dan buat gimana juga di belakangnya jangan lupa dibikin kayak apa namanya dari pelajaran ini dan dari bimbingan klasikal kita juga silakan dibikin pesan dan kesannya apa yang disampaikan buat apa juga kita hari ini. SMP, mau masuk ke SMA atau SMK bisa kalian semua itu dilihat dulu dari minat dan bakatnya, kemampuannya di mana, keinginannya di mana. Jadi nanti saat itu mau masuk SMA nggak bingung mau masuk IPA atau IPS ya. Dan masuk jurusan pun kan juga kita udah tahu dari kita tahu minat bahasa, kita juga udah tahu gimana cara membaginya. Sebelumnya juga sudah udah tahu kemampuan kita di mana, minat kita di mana. Nah bisa dibuat dari situ. Jadi kalau untuk penentuan ke depannya gimana, bagusnya lihat dulu di mana kemampuannya biar nggak salah jurusan.